Oke, Lur, kita lanjutkan kembali. Setelah kita membuat RAB, ya, sudah kita membuat RAB, lalu kita sudah membuat juga budgetnya. Ya, kita buat budgetnya di sini untuk satu-satu item ini. Nanti ini diisi ya, karena nanti akan kita cek pada saat perbandingan antara RAB dengan eh, budgetnya. Nah, bila sudah dibuatkan SPK, berarti project ini adalah sudah berjalan ya, siap berjalan. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita akan menempatkan employee kita, karya atau karyawan kita di lokasi tersebut. Dan juga berdasarkan login dari masing-masing. Nah, di sini untuk karyawan, ya di sini ada registrasi karyawan, sama halnya seperti di sini. Di sini kepegawaian ya. Tapi sebelumnya, saya buat lagi satu lagi. Nah, karyawan di sini yang kita masukkan adalah dari pusat ya. Nah, di sini untuk bisa login, karyawan ini kita bagi, ini sudah beberapa saya buat ya. Satu ada supervisor, ada site manager, sama project manager. Nah, ini adalah orang yang bekerja di lokasi agar bisa login. Jadi nanti di sini bisa diregistrasi. Nah, ini passwordnya di enkripsi ya, karena apa? Saya loginnya menggunakan admin. Kalau super admin dia tidak terenkripsi. Nah, jadi supervisor yang bekerja di onsite, site manager, ya kan. Nah, setelah kita buat loginnya seperti di chapter sebelumnya, di sini menambahkan penggunanya, ya. Lalu kita registrasikan dia sebagai karyawan. Nah, meregistrasi karyawan di sini, ini registrasi karyawan. Masukkan namanya, ya kan. Lalu pilih lokasi kerjanya, dia dari pusat, ya kan. Kalau nanti dia ada di pusat, dari pusat, yang ditunjuk dari pusat, silakan nanti dibuatnya masuk ke karyawan pusat. Jadi contohnya ini, contohnya kita buat supervisor ya. Nah, supervisor kita registrasi nomor NIK-nya, namanya, ini nama aliasnya, tanggal lahir dia, ya kan. Lalu alamat rumah dia, ya kan. Alamat rumah dia misalkan Jalan Cakung Raya. Nah, selanjutnya dia dari kantor pusat, ya. Posisi dia adalah supervisor. Nah, supervisor ini supervisor yang di mana? Nah, ini nama project, dia akan tampil di sini. Jadi, si Narso ini, Bapak Narso ini akan kita tempatkan, karena di sini adalah projectnya adalah di pembangunan mes karyawan ya. Lokasinya ada di Jatiluhur, yang tadi kita buat. Ya kan? Nah, ini akan kita tempatkan di sana. Nah, ini kita langsung masukkan tempatnya di sana, jadi status karyawan. Ya, untuk gaji karyawan ini di sini ditulis ya, misalkan 8 juta. Karena ini menentukan nanti pada saat di penggajian ya, yang kita sudah bahas sebelumnya di sini untuk HRD untuk penggajian di sini. Nah, di sini ya. Nanti bisa dilihat di tutorial pertama bagaimana membuat dan meregistrasi mengeluarkan slip gaji ya. Karena berkaitan dengan PPh 21, BPJS dan lain-lain. Di sini kita buatkan gaji pokoknya aja. Ya. Jadi dipisahkan antara biar gaji apa? Kita pisahkan antara, nah, contohnya ini ya, Narso ini dipisahkan antara eh, lembur, uang makan atau segala macam ini kita pisahkan. Oke, jadi biar biar nggak kita fokus nggak kemana-mana ya. Nah di sini sebagai supervisor. Nah, langsung kita simpan ya. Contohnya di sini juga ada, misalkan kita registrasi,
Ambil contoh satu ya. Contoh satu misalkan kita mau meregistrasi site manager, supervisor ya kan, terus site manager Novianto Andana. Di sini kita Novianto Andana sudah terregistrasi. Oh ya, Novianto Andana belum. Oke, contoh kita buatkan namanya ini ya. Ini adalah daftar untuk login ya. Dan setelah itu kita masukkan sebagai registrasi dia. Tanggal lahir. Nah, ini lokasi dia di lokasi kerja dia di sini. Nah, untuk divisi ini, di sini kan belum ada site manager ya, karena posisi dia adalah site manager. Di sini dibuat create new divisi kalau mau buat create new. Nah, untuk posisi default ini dia tidak bisa di apa? Tidak bisa dihapus ya, jangan dihapus ya, karena apa ya, ini sudah berkaitan dengan loginnya. Lalu kita bikin di sini site manager, langsung aja disimpan. Nah, di sini posisinya dia created. Kalau ini posisinya masih bisa dihapus. Oke, lalu kita cek di sini. Nah, harusnya sebelum di sini kita refresh dulu ya. Kita registrasi, kita buat Novianto, tanggal lahir, alamat, jalan, rumah. Di kantor pusat. Nah, divisinya dia site manager. Nah, di site manager ini keterangan di sini adalah keterangan nama proyek, mau ditempatkan di mana. Karena di sini teregistrasinya baru satu, di sini teregistrasinya baru satu project yang kita masukkan. Nah, di sini akan keluarnya project. Nah, nanti kalau di sininya sudah project ini sudah selesai, ya kan? Terus di sini banyak project lain, maka di sini yang sudah selesai tidak akan tampil. Nah, ini karena sudah masuk ya, diproses. Nah, ini nomor pegawai diamkan saja. Ini pegawainya tetap atau enggak, jumlah tanggungan ada atau tidak, kita anggap tidak ada ya. Nomor WhatsApp, nah ini tanggal dia bekerja tanggal berapa, nah, anggap aja dia masuk tanggal 28. Nomor rekening kalau ada ya, gaji pokok misalkan ada ya. Nah, ini ada masa berlaku MCU, kalau ada MCU-nya, nah di sini kita simpan. Nah, pada saat dia sudah login-nya di sini, untuk supervisor kita masukkan juga. Nah, di sini ada PBT-nya ya, PBT 001, dia sudah masuk di sini. Nanti kalau dia mau contoh di sini ada project lain, nah ini sudah masuk di pembangunan mes karyawan ya, supervisor. Ini tinggal ganti pindah. Kalau sudah selesai dia pindah kerja di mana. Jadi bisa dialihkan dia bekerja di mana lewat di sini. Oke, gunanya untuk apa? Nanti pada saat dia login di sini dia akan terlihat. Kita akan cek ya satu-satu ya. Kita menggunakan nama supervisor, site manager. Ini untuk registrasi karyawan yang divisinya di site manager, supervisor, ya, terus project manager. Nah, kalau misalkan mandor dari pusat juga, silakan juga masukkan mandornya, ya kan? Namanya siapa, helpernya juga namanya siapa. Oke, sekarang kita tes ya. Kita cek untuk login dari masing-masing
karyawan ini. Kita akan melihat kewenangan apa aja. Kita contoh Novianto ya, kita contoh Novianto. Dan login dia menggunakan username-nya Novianto. Nah, untuk melihat password ini, kita coba lihat ya. Kita pakai super admin dulu karena passwordnya nggak tahu. Pengguna Novian ini masing-masing sudah ada, kita masukkan ya. Kalau Novian Andana passwordnya super 123. Lalu kalau dia sebagai site manager ya, supervisor Fauzi ini namanya, username-nya Fauzi. Ini bermaksud untuk kita lihat ini ya, apa, autentikasi kewenangan dari masing-masing divisi. Lalu project manager, sama passwordnya. Oke, sekarang kita cek ya, kita coba login dengan nama Novianto ini ya, sebagai site manager. Kita lihat autentikasi dan kewenangan terhadap divisi site manager di menu proyek ini. Nah, ini dia sesuai dengan job desk-nya ya, dia permintaan dana, karena tugasnya sesuai dengan ada yang menu di sini. Lalu bagaimana kalau kita mau login berdasarkan supervisor? Nah, ini kita cek dulu layout, lalu kita coba masuk ke Fauzi. Kita lihat supervisor, dia hanya di permintaan dana ya, permintaan kas dan bon, dia hanya di sini menunya. Jadi lebih sedikit dari site manager ya. Lalu kita cek lagi kewenangan dari dia sebagai project manager ya. Kita coba dia sebagai project manager. Kita log out. Kali ini dia sebagai ya project manager ya. Kalau project manager dia menunya ini. Dia ke semuanya ya, mulai dari, karena project manager biasanya dia antar project ya, dia keliling ke antar project. Ini dia menu yang autentikasi dari project manager. Lalu ya, kemudian bagaimana kita membagi atau pengelompokan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini ya, list RAB ini. Ini bagaimana kita mengelompokkan pekerjaan ini. Ya, dia pondasi rangka baja sama di pemasangan boplang. Nah, ini di Jatiluhur project ini. Nah, untuk kita meregistrasi para pekerjanya, kita bisa masuk ke list upah. Nah, di sini tukang gali ya kan. Ini kan WPA 016 ini ya, pondasi rangka. Siapa aja yang bekerja di sebagai tukang gali ini.
Nah, di sini bisa masukin di list pekerja. Ini siapa aja, dia masuk ke grup individu bisa, ya, kalau individu silakan di ini. Kalau ke grup, dia bisa masuk ke grup, misalkan nama mandornya. Nah, mandor ini kita registrasikan di sini, ya. Nama mandor ya, kita registrasikan di sini. Siapa aja mandornya. Nah, dia pegawainya Pak tetap atau tidak tetap, itu silakan aja. Atau kontrak kerja, yang silakan registrasi di sini. Contohnya misalkan dia Pak Sunario. Nah, ini nama pekerjanya, nama ini registrasi pekerja ya, pekerjanya siapa aja. Nah, di sini bisa juga registrasi pekerjanya dimasukkan ya, nama-nama. Misalkan dia helper atau dia sebagai apa ya, di sini masukkan aja. Misalkan di sini Narto ya, Karyo Narto, dia masuknya tanggal berapa, sampai sesuai dengan jadwal pekerjaan ini, misalkan statusnya ini simpan pekerja. Ini adalah untuk grupnya Pak Sunario, namanya karyawannya Narto ya, orang-orangnya Narto. Terus misalkan ada lagi tukang galinya, ini Pak Sunario, di sini ada si Karyo misalnya. Dia sama ininya tanggal 30, ini kita simpan. Jadi Pak Sunario ini punya grup bekerja di sini. Oke, nah ini udah masuk simpan pekerja. Nah, ini dia untuk list pekerja ini ya. Nah, ini dia. Sama halnya untuk di tukang rangka baja siapa aja pekerjanya ya, yang ada di fondasi di sini. Ini tinggal diregistrasikan. Yaitu untuk memanage para pekerja ya, dengan baik pekerja di lapangan maupun dengan administrasi.